Selamat berjumpa kembali di channel Pojok Digital. Pada sesi dasar komputer jaringan di video yang keempat ini, kita akan membahas tentang kabel atau pengkabelan. Buat Anda yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya, agar kamu mendapatkan info terbaru dari channel ini. Baiklah, kita langsung saja pada materinya. Pada materi kabel jaringan komputer kita akan membahas beberapa hal, yaitu pengertian, fungsi kabel, kelebihan dan kekurangan, jenis-jenis kabel dan cara membuat kabel jaringan UTP. Tahukah kamu, apa itu kabel? Tentu pasti tahu, tapi yang dimaksud di sini adalah kabel jaringan. Kabel jaringan adalah perangkat keras yang berbentuk kabel dan dirancang khusus untuk memenuhi dalam koneksi jaringan. Secara khusus hanya dipergunakan untuk jaringan, kabel jaringan digunakan bisa untuk menghubungkan perangkat jaringan ke perangkat lain atau dua lebih komputer dengan berbagi daya. Fungsi kabel jaringan. Fungsi utama dari kabel jaringan adalah menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya. Dalam hal ini biasanya sebagai penghubung server dan user atau klien. Dengan terhubung melalui kabel jaringan maka akan terbentuk berbagai macam topologi jaringan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan kabel jaringan. Kelebihan kabel jaringan, diantaranya adalah jangkauannya lebih luas daripada jaringan wireless sehingga dapat mencapai daerah pelosok. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun jaringan kabel terbilang lebih murah daripada jaringan nirkabel wireless. Dari segi transmisi data jaringan kabel lebih stabil daripada jaringan wireless. Dan transmisi tidak akan terganggu oleh cuaca seperti yang sering terjadi pada jaringan wireless. Adapun kekurangannya sebagai berikut. Untuk membuat sebuah jaringan dengan cakupan yang luas akan membutuhkan kabel yang banyak. Lebih sulit untuk dirawat karena kabel bisa saja rusak ataupun digigit hewan pengerat. Cenderung kurang rapi karena melibatkan banyak sekali kabel. Berikut ini adalah gambar mengenai pembagian atau jenis-jenis kabel. Jenis kabel ada 3 yaitu kabel koaksial, fiber optik dan kabel twisted pair. Kabel twisted pair sendiri dibagi lagi menjadi 3 yaitu TP, STP dan FTP. Baiklah, kita akan bahas satu persatu tentang jenis-jenis kabel yang digunakan dalam jaringan. Yang pertama yaitu kabel koaksial. Kabel koaksial adalah kabel yang digunakan untuk mentransmisikan signal elektrik dengan frekuensi tinggi melalui inti core tunggalnya. Kelebihan dari kabel koaksial adalah harga yang lebih murah daripada jenis kabel yang lainnya. Jangkauan serta kecepatan transmisi lebih cepat dan luas. Meski dalam proses pemasangan terbilang cukup rumit namun sebenarnya sangat mudah untuk dilakukan. Sedangkan, kelemahannya yaitu dari segi harga memang lebih murah namun dalam hal perawatan dibutuhkan biaya yang cukup besar. Rentan dan tidak tahan terhadap perubahan suhu dan temperatur yang ekstrim. 2. Fiber optik. Fiber optik adalah jenis kabel yang terdiri atas kumpulan serat-serat fiber, dengan ukuran yang lebih kecil dan juga lebih fleksibel dibandingkan dengan kabel twisted pair. Kelebihan dari kabel ini adalah dapat mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi mencapai 1000 Mbps. Bandwidth yang sangat besar hingga 1 gigabit. Jangkauan wilayah yang lebih luas mencapai 20 km. Bahan awet dan tahan terhadap perubahan suhu. Sedangkan kelemahannya yaitu harga yang cukup mahal jika dibandingkan dengan dua jenis kabel lainnya. Proses instalasi yang memerlukan alat bantu sehingga cukup rumit. Dibutuhkan seorang tenaga ahli. Dan ketiga, kabel twisted pair. Kabel twisted pair adalah seperti namanya kabel jenis ini terdiri dari beberapa kabel yang berpasang-pasangan. Ada 3 jenis kabel twisted pair yang umum digunakan yaitu STP, shielded twisted pair, FTP, foil twisted pair, dan UTP, unshielded twisted pair. Kelebihan dari kabel twisted pair ini adalah proses pemasangan dan instalasi yang terbilang mudah karena tidak diperlukan alat khusus. Dalam hal perawatan, kabel twisted pair membutuhkan biaya yang murah. Jenis kabel yang fleksibel sehingga mudah diatur. Jika salah satu kabel rusak tidak akan mengganggu kabel yang lainnya. Sedangkan kelemahannya adalah jangkauan yang sempit hanya mampu mencakup wilayah di bawah 100 m. Kecepatan transmisi data pada kabel twisted pair terbatas. Memiliki kemungkinan untuk disadap lebih besar daripada jenis kabel lainnya. UTP rentan terhadap gangguan elektromagnetik. FTP dan STP mempunyai harga yang cukup mahal.
Berikutnya ini adalah penjelasan dari kabel UTP, FTP dan STP. Kabel UTP dalam aplikasinya tidak mendukung sebuah perlindungan atau proteksi dari kumpulan spiralnya. Karena tidak memiliki perlindungan apapun pada bagian kabelnya, maka kabel jenis UTP ini memiliki kelemahan utama, yaitu sangat rentan dan juga sensitif terhadap voltase tinggi dan juga medan magnet. Kabel UTP banyak digunakan pada kabel jaringan telepon dan juga jaringan LAN kecil. FTP memiliki spesifikasi yang lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP, karena lapisan kabelnya dilindungi oleh semacam foil, sehingga hal ini membuat kabel jenis FTP memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap noise dan gangguan magnetik dibandingkan dengan kabel UTP. Sedangkan STP, hampir sama dengan kabel FTP, kabel STP juga memiliki perlindungan di dalam lapisan kabelnya. Yang membedakan hanyalah bahan yang digunakan untuk melapisi susunan kabel twisted pair-nya. STP juga memiliki kemampuan yang baik dalam menangkal noise dan gangguan magnetik. Perhatikan gambar berikut ini. Kabel UTP ini adalah kabel yang paling sering digunakan untuk membangun jaringan komputer. Karena kabel jenis ini mudah untuk dirakit dan tidak memiliki lapisan yang akan menghambat proses pencerimpingan pada kabel tersebut. Pin 1, 2, 3, 6 sebagai pin untuk transmisi data. Pin 4, 5, 7, 8 sebagai pin untuk mengalirkan listrik. Cara pemasangan kabel UTP. Kabel straight atau straight through. Pengkabelan jenis ini biasanya diperuntukkan untuk menghubungkan peralatan yang berbeda jenis. Misal untuk menghubungkan PC dengan hub, switch dan router, switch dan PC dan sebagainya. Kabel cross atau crossover. Pengkabelan jenis ini biasanya digunakan untuk menghubungkan peralatan sejenis. Misal untuk menghubungkan PC dengan PC, hub dengan hub dan sebagainya. Rollover. Pengkabelan jenis ini merupakan pengkabelan khusus. Misal untuk melakukan konfigurasi router menggunakan PC. Perhatikan gambar pada kabel straight berikut ini. Coba kamu perhatikan pin pada setiap ujungnya harus sama. Tapi, untuk urutan warnanya ada ketentuannya. Straight A dimulai dengan putih hijau. Dan, straight B dimulai dengan putih orange. Sedangkan untuk kabel cross, yaitu untuk menghubungkan dua perangkat yang sama dapat menggunakan rumus 1, 3, dan 2, 6. Atau pahami kembali jenis straight A dan straight B, kabel cross adalah ujung A dan ujung B pada kabel straight. Perhatikan dengan seksama gambar kabel cross ini. Selanjutnya alat apa saja yang diperlukan untuk membuat kabel jaringan. Alat untuk membuat kabel jaringan UTP. Yaitu kabel UTP, konektor RJ45, tang cerimping dan LAN tester. Untuk lebih jelasnya perhatikan tayangan berikut ini.
Itulah tadi materi mengenai pengkabelan, dan agar kamu lebih memahaminya silahkan kerjakan tugas berikut ini. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa klik tombol like, komen dan subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya.